La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dicintai Allah, masker dalam rangka protokol kesehatan. Jangan termakan dengan judulnya hati-hati dengan protokol kesehatan. Kenapa? Karena begini sahabat yang dicintai Allah, kita sudah masuk masa transisi ini, sehingga betul-betul pemerintah mengawasi dengan ketat bagaimana rakyatnya menjalankan protokol kesehatan sehingga tidak terkontaminasi atau tidak terinfeksi dengan virus COVID-19. Harus pakai masker, harus cuci tangan, harus sedia senantiasa hand sanitizer, jaga jarak, ya. Bagaimana orang diajarkan etika ketika batuk dan bersin dan lain sebagainya. Sahabat yang dicintai Allah, ini bagus, tapi jangan terlena dengan ini. COVID-19 itu adalah wabah yang dia bisa menjadi bala. Tentu di situ ada protokol kesehatan sebagai bahagian daripada ikhtiar manusiawi dalam rangka untuk bisa terbebas dan tercegah dari penyakit tersebut. Tapi kita perlu tahu ada ikhtiar ilahiyah, ikhtiar syar'i bahasanya begitu. Ikhtiar yang kita itu mengambil dari apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang harus menjadi bahagian daripada protokol juga. Protokol syar'i, ya. Jadi ada protokol kesehatan dan ada protokol syar'i yang harus kita jalankan. Apa dia? Nah, protokol syar'i adalah hal-hal yang bisa menjauhkan kita dari bala, persis sama dengan protokol kesehatan. Pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, etika dalam batuk dan bersin, itu protokol kesehatan. Ada protokol yang lain yang harus kita jalankan dari syariat agama kita supaya kita terjauh dari bala. Apa dia? Satu, senantiasa berdoa. Ketika keluar, bismillah berdoa. Ya Allah, jauhkanlah hamba dari bala pada kesempatan hari ini, sehatkan hamba. Ya Allah, berikan kemampuan pada hamba untuk senantiasa mendapatkan kebaikan dalam aktivitas hamba. Ya. Kalau yang diajarkan oleh Nabi SAW berdoa, Allahumma inna na'udzubika minal judami wal barasi wal jununi wasayyi'il asqam. Jauhkan hamba dari penyakit kulit, penyakit lepra, penyakit gila, dan segala macam keburukan takdir. Itu masuk bahagian, ya. Allahumma salimna min kulli afatid dunya wa adabil akhirah. Ya Allah, selamatkan hamba dari segala macam keburukan dunia dan akhirat. Artinya punya kemampuan untuk senantiasa berdoa. Doa terus, doa. Yang utama, jangan hanya sekedar ini tapi doa lupa, hati-hati, ya. Yang kedua, bagaimana dia mampu untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ketaatan dan ketakwaan. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Bertakwa kepada Allah. Ingat bagaimana dari bangun sampai tidur lagi aktivitas ibadah dia, tahajudnya, witirnya, sholat jamaahnya, qobliyah ba'diyahnya, zikir pagi petangnya, baca Qur'annya, ya, terus dan lain sebagainya. Ingat, makin taat dia kepada Allah, insya Allah dia akan makin memiliki perlindungan terhadap segala keburukan. Bukan hanya dari COVID-19, tapi segala keburukan. Yang berikutnya juga sana'i'ul ma'ruf, ya. Ketika dia mampu melaksanakan aktivitas kebaikan dalam sabda Nabi SAW, maka dia mampu untuk taki segala macam, melindungi dari dirinya dari segala macam syara'ir keburukan, ya. Sedekah tuh menolak bala. Jadi jangan kita masya Allah beli masker bisa banyak, beli ini bisa banyak untuk ke kita, tapi untuk mengeluarkan berbagi kepada orang lain, kita ini masker kita, ini pagar kita, ini benteng kita. Apa yang kita keluarkan untuk bersedekah itu merupakan bahagian daripada perlindungan tameng dari sesuatu yang buruk yang akan mengenai diri kita. Dia tidak terlihat, tetapi dia luar biasa. Segala keburukan ini adalah ciptaan Allah, baik virus dan lain sebagainya. Maka kita juga harus mampu untuk melindunginya dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sana'i'ul ma'ruf, banyak memperbanyak melakukan kebaikan, sedekah, silaturahim, ya, berbuat baik kepada orang tua, ya, terus membahagiakan orang, ya, baik pada tetangga. Ini yang akan menjadi bahagian benteng kita dari segala macam keburukan. Berikutnya terakhir, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, maka
Allah yang akan menjadi bahagian zat yang senantiasa melindunginya, Allah yang mencukupinya. Ya, jangan sampai kita tawakal kita hanya kepada ikhtiar duniawi tapi tidak kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini hanya bahagian daripada ikhtiar. Jangan jadikan dia sebagai dewa. Ya, seolah kalau kita sudah begitu maka kita akan selamat. Tidak, sahabat. Yang memberikan penyakit Allah. Sebelum adanya penyakit ini sudah banyak penyakit yang hadir di muka bumi ini. Yang menular tuh, demam berdarah itu dibawa oleh nyamuk yang bahkan kalau kita pakai masker nyamuknya juga tetap aja menggigit, ya kan? Belum lagi nanti ada lepra, ada kusta, banyak sekali. Ya, tapi ada juga di antara mereka yang tidak kena walaupun mungkin hidup di sebelah nyamuk itu. Artinya Allah yang menentukan. Maka dengan ketawakalan kita itu insya Allah menyandarkannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita menyandarkannya kepada takdir. Kalau ternyata kita tidak bahagian orang yang terkena maka insya Allah tidak. Tapi kalau kita termasuk orang yang na'udzubillah min dzalik menjadi bahagian yang terpilih untuk terkena walaupun seluruh dunia melindungi kita, maka tidak akan pernah salah, takdir itu akan datang. Maka ini juga ketika ada satu yang secara duniawi buruk mungkin, ya, walaupun kita berlindung na'udzubillah min dzalik, tapi kita mampu untuk menerimanya dengan legowo dan lapang dada, dengan ketawakalan ini. Maka sahabat yang dicintai Allah, ingat, jangan hanya sekedar pada protokol kesehatan kita menjadikan dia sebagai ikhtiar yang kita lakukan, ya, tapi kita juga harus peduli juga dengan protokol syar'i, ya, yang insya Allah dengan itu kombinasi keduanya mampu mendatangkan kebaikan dunia dan akhirat. Karena kalau satu saja kita pakai maka akan cacat, ya, bagai burung hanya satu sayap tidak akan bisa terbang. Tapi kalau dua-duanya maka insya Allah ini akan saling melengkapi. Sekian, kalau ada kesalahan saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.